Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini kita bakal bahas tentang L2 Ethereum, tentang dunia Ethereum, tentang masa depannya seperti apa. Karena kemarin pas habis airdrop Layer 0 sama airdrop Blast, itu membuat Ethereum padat. L2 yang harusnya murah, itu jadi mahal. Dan gimana dong semua janji yang sudah diberikan gitu kan, bahwa raja blockchain smart contract ini, Ethereum bakal tetap bisa bersaing sampai ke masa depan dan akan improve. Apakah teknologinya terbukti usang? Dan gimana dong masa depan L2? Apakah suram? Nah, gimana caranya dia juga bersaing dengan UX dari kompetitor yang pengalaman penggunaannya jauh lebih mulus seperti Solana? Kita cari tahu jawabannya di video hari ini yuk. Let's go! Oke guys, jadi sebelum kita bahas tentang upgrade yang akan terjadi berikutnya di Ethereum dan kita bakal ngelihat dari latar belakang backgroundnya, saya mau ngasih tahu tentang playlist yang sudah kita buat. Jadi kalau kalian di channel YouTube Republik Rupiah, di sini kan ada bagian playlist. Kalau kalian pencet itu udah ada playlist yang kami bikin berdasarkan topik-topik tertentu. Entah itu Ethereum, entah itu Cardano, narasi 2024, inovasi Bitcoin, bekerja di Web3, Monad, peluang airdrop, ekosistem modular, dan ada yang khusus tentang rollups atau L2 atau layer 2. Dan di sini ada beberapa referensi yang bisa kalian tonton biar nggak pusing dengerin pembahasan tentang hari ini. Karena ada beberapa kata, istilah, atau bisa dibilang kayak jargon yang udah pernah dibahas di video sebelumnya, tapi nggak bakal saya ulangin lagi biar nggak repetitif videonya. Jadi di sini video yang pertama itu yang 4 bulan lalu tentang upgrade EIP 4844. Ini adalah narasi yang bullish untuk L2 Ethereum. Dan kalau misalkan kalian lihat di situ ada penjelasan tentang kata yang bakal kami pakai hari ini, yaitu blob. Jadi nonton itu kalau pengen tahu, itu di sekitaran menit 12 kalau nggak salah, sekitaran menit 11-12 dah. Itu mulai bahas tentang blob. Nah, sekarang kita mau ngomongin kenapa blob itu penting. Karena kita masih di tahap awalnya pasar blob. Dan itu kan yang menjadi alternatif waktu kemarin L2 Ethereum pengen jadi lebih cepat, lebih murah dengan kapasitas yang lebih banyak. Dan di sini ada kepadatan yang kita sudah lihat. Dan ini kejadian yang dua kalinya, bukan pertama kali. Jadi kejadian yang kedua kali ini membuat orang banyak diskusi tentang gimana dong nanti caranya Ethereum dan Layer 2 menangani ini di masa depan. Nah, tadi kan di awal saya sebutin tuh tentang awalnya gara-gara airdrop. Dan itu yang bisa kita lihat di sini ada data dari Dun yang dibikin sama Hildobi tentang gas untuk blockchain yang dia lacak. Di sini ada beberapa pilihannya. Yang bakal kita lihat itu utamanya Arbitrum di sini. Karena kemarin gara-gara airdrop Layer 0 itu kan pas tanggal 20 Juni itu mendorong lonjakan transaksi di Arbitrum jadinya. Kalau kalian lihat di chart ini yang beda sendiri yang udah kayak menara tingginya ini sangat drastis itu kan tanggal 20 Juni pas airdropnya Layer 0 itu, karena kan ada banyak pilihan untuk bisa klaim di berbagai blockchain dan kebanyakan orang pilihnya untuk klaim di blockchain Arbitrum. Dan kejadian seperti ini tuh memicu lonjakan, akhirnya menjadi bukti bahwa pasar blok yang digunakan oleh Layer 2 Ethereum sekarang itu kurang elastis. Jadi pasar blob ini singkatnya aja kalau kalian belum nonton video itu, kalau misalkan biasanya orang kirim data dari L2 ke L1 itu disimpan secara permanen. Dan permanen ini namanya call data. Karena permanen jelas lebih mahal. Dan yang blob itu sementara, temporer. Jadi yang blob sementara, yang call data permanen. Dan cuman gara-gara yang blobnya ini kemudian jadi melonjak dan menyebabkan biaya transaksi luar biasa tinggi gara-gara demand-nya meningkat pas airdrop Layer 0, akhirnya jadi kurang elastis kan. Arbitrum memutuskan balik lagi deh transaksinya jadi call data. Padahal kan call data ya tadinya ditinggalin gara-gara itu kan alasannya permanen, penyimpanan yang lebih mahal. Jadi akhirnya balik lagi ke yang tadinya pengen ditinggalkan. Dan sekarang seolah-olah call data itu menjadi cadangan rollups kalau pas lonjakan transaksi seperti kemarin. Padahal kita jadi ragu sekarang kalau misalkan blobs terus melonjak dan terus jadi cadangannya ke call data yang tadinya jadinya lebih mahal, apakah itu cukup untuk menyerap keadaan yang transaksinya jadi lebih padat seperti airdrop Layer 0 kemarin. Jadi kemarin juga udah ada beberapa video dari playlist yang sama ini, itu 3 bulan lalu. Itu pembahasannya tentang apakah dunia L2 Ethereum sedang kacau. Ini bisa jadi referensi video tambahan yang kalau nggak salah di sekitaran menit 11 atau berapa, itu di sini membahas tentang ketika blob udah dipakai. Karena L2 pindah dari yang tadinya call data pindah ke blob,
Dan tapi setelah dipakai ada beberapa yang kok biaya gas fee-nya nggak beda jauh atau ada yang malah lebih mahal. Dan di situ ada beberapa hal yang kami bahas tentang L2 Ethereum. Jadi bisa nonton itu sama nonton yang video sebelumnya, semua ada di playlist L2 Ethereum. Nah, sekarang kita ngomongin tentang Arbitrum dan Optimism. Itu kan yang paling cepat dia. Dia yang paling cepat tuh, dari block yang kemudian melonjak gara-gara airdrop layer 0 langsung ganti ke Coldata, balik lagi ke yang sebelumnya mereka pakai. Dan dari antara L2 lain, Arbitrum sama Optimism paling gercep. Jadi Arbitrum udah pernah ngeriset, dia udah pernah meneliti kapan waktunya ganti dari block Coldata ke block secara optimal. Cuman ya perlu riset lebih lanjut untuk menguntungkan roll-ups yang lainnya. Karena kan ini mereka penelitian internal aja untuk Arbitrum. Dan reaksi Arbitrum kemarin, dia gara-gara airdrop layer 0 langsung ngedouble submisi blok tanpa menyesuaikan biaya transaksi dasarnya. Respons dari Optimism sama, meningkatkan submisi untuk blok mereka dan biaya transaksinya. Jadi akibatnya ada penumpukan besar yang kita melihat. Jadi seperti itu dia median gas price-nya, harga gas, biaya gas untuk transaksi. Akibatnya penumpukan besar itu yang dimakan sama dua L2 paling besar kan Arbitrum Optimism, dua konsumen blok terbesar yang meningkatkan supply-nya signifikan banget. Dan biaya transaksi L2 ini jadi reaksinya merembet guys, bukan cuma untuk Arbitrum dan Optimism aja. Pasar blok jadi padat, roll-ups lain kan juga pada pakai blok tuh, pada rebutan, kena imbasnya. Dan reaksi setiap roll up tuh beda-beda. Kalau kemarin si Scroll itu kan ZK roll up dia jadi berhenti kirim blok dan terdampaknya jadi minimal karena udah nggak pakai, jadi berhenti pakai blok kan. Dan dampak minimal tuh dari lonjakan biayanya jadi nggak begitu kena. Untuk yang base di sisi lain itu reaksinya rada delay dia. Arbitrum Optimism cepat gercep gitu kan. Terus Scroll berhenti kirim blok. Base ini rada nge-delay dikit reaksinya. Tapi pada akhirnya dia mengurangi juga kiriman blok. Terus yang Taiko, contoh yang paling baru, karena base roll up kan dia bentukannya itu perlu blok banget biar jaringannya nggak padam. Kalau nggak ada blok dan jaringannya padam, karena liveness base roll up itu kan tergantung banget sama L1 di bawahnya. Jadi mereka nggak mengubah apapun dan dampaknya yang kena paling parah deh Taiko karena lonjakan biaya ini. Jadi kejadiannya itu bukti kalau ternyata blok itu ketergantungannya itu beda-beda di antara roll up. Kalau yang base roll up kayak Taiko butuh banget blok lebih daripada roll up yang lainnya. Jadi strategi dan biaya mereka tuh kurang fleksibel dan pengguna bakal menghadapi biaya yang lebih tinggi. Akhirnya takutnya cenderung migrasi nih orang-orang yang tadi di Taiko. Kalau ada lonjakan yang sering terjadi seperti ini, takutnya cenderung migrasi, ya udah balik ke Arbitrum Optimism aja yang lebih murah. Cuman Arbitrum Optimism juga sebagai optimistic roll up itu juga bergantung sama blok dan kurang mampu beradaptasi. Yang rada mendingan tuh yang kayak ZK roll up, yang kayak Scroll. Itu bisa mengoptimalkan waktu blok mereka, bisa disesuaikan karena kan mereka generate proofs-nya itu lebih fleksibel untuk zero knowledge. Selama dalam batasan yang masuk akal ya mereka bisa jauh lebih ditekan lah, dampaknya lebih minimal kayak contoh Scroll kemarin. Nah, kemudian setelah airdrop layer 0 itu, seminggu kemudian hari Kamis lalu itu kejadian lagi. Kalau airdrop layer 0 tanggal 20 Juni, yang di tanggal 24 Juni itu ada airdrop blast. Dan itu biaya pasar blok meningkat lagi. Ini mungkin dikarenakan airdrop blast, tapi mungkin ada beberapa alasan lain. Tapi itu hanya seminggu setelah airdrop layer 0, jadi kayak orang-orang tuh bertanya-tanya gitu kan di Twitter. Nih, contoh gambarnya juga yang dilihat dari ethernow.xyz tentang block base fee. Biaya untuk blok pas tanggal 24-27 Juni yang pas ada airdrop blast itu bener-bener dirasa kayak inikah the new normalnya L2 Ethereum gitu kan. Setiap kali ada lonjakan terus jadi ya padat lagi, jadi kayak sama aja. Dan komunitas peneliti di Ethereum akhirnya jadi explore. Mereka berusaha untuk cari solusinya apa. Yang pertama mungkin mereka bisa memikirkan tentang mempool. Mempool itu ruang tunggu transaksi. Jadi pas transaksinya sambil nunggu di situ, mereka lagi mencari apakah ada yang bisa ditentukan biar di otak-atik mencegah peristiwa ini nggak terulang lagi untuk mitigasi kepadatan. Dan ada juga yang mikirin soal insentif builder block. Builder block itu yang bikin blok. Jadi yang bikin blok di Ethereum sebenarnya kalau misalkan kalian ngikutin itu percakapan yang teknis sih, cuman yang bikin blok itu lumayan centralized dan cukup dipertimbangkan karena kalau misalkan builder itu kan pasti nggak pengen ke blok ya, karena bukan pasti sih tapi lebih kayak menghindari, karena kalau ke blok tuh lebih berat, lebih berisiko mereka terlambat sebagai validator kan nggak pengen ketinggalan
cap pengesahan dari validator-validator lainnya. Mereka pasti pengen yang cepat, jadi karena block itu lebih berat, mereka cenderung nggak ke sana. Dan kalau dikasih insentif, misalkan dikasih tip nih, itu ada kemungkinan, ini ada proposal hasil lagi diskusi, kalau builder dikasih tip mungkin bisa membantu biar 90% blok yang centralized dibangun sama 4 builder doang, itu bisa lebih menerima blok. Jadi biar lebih menerima, lebih dimasukin blok itu juga sedang dipertimbangkan. Kalau yang solusi yang kayak dilakukan Arbitrum Optimism kemarin pas lagi reaksi cepet-cepetan aja karena kaget, ya kalau gonta-ganti antara call data block itu perlu dipantau sih, karena riset lebih lanjutnya kan kita nggak tahu apakah optimal, apakah ribet, apakah malah menyusahkan user. Dan si Primev itu di Twitter kemarin sempat meluncurkan dashboard. Jadi dashboard di sini membantu melacak biar bisa riset. Kalau misalkan gonta-ganti nih call data block, gimana dampaknya? Mereka sedang memonitor itu. Jadi mereka bikin dashboard yang kayak gini bentuknya untuk menunjukkan apakah slot yang kemudian dimasukkan itu bakal ada implikasi yang perlu disesuaikan lagi. Nah, kemudian ada lagi yang solusi yang bakal nyambung sama upgrade Ethereum yang bakal terjadi di akhir tahun atau awal tahun depan, itu Peerdash namanya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Intinya Peerdash itu bagian dari upgrade-nya Pectra. Itu bisa meningkatkan kapasitas biar yang block itu bisa ditangani dengan 8-16 kali lipat lebih besar. Jadi menurunkan spek validator tanpa jadi berat, tapi transaksi-transaksi R2 bisa lebih diterima. Nah, kemudian yang terakhir ya kayak solusi data availability alternatif, kayak lapisan DA alternatif kan masih belum jelas. Soalnya orang kan pasti pengen gimana biar L2 Ethereum tuh roll up-nya memang untuk meningkatkan stabilitas di atas Ethereum gitu kan, nggak terus ke tempat lapisan data yang lainnya. Karena ada aja lapisan alternatif yang kayak Celestia, EigenDA, atau Avail, itu juga OP Stack baru-baru ini sih nambah dukungannya ke sana. Tapi ya roll up untuk ganti ke DA alternatif masih belum jelas praktik adopsinya apakah masuk akal. Jadi itu sih percakapan-percakapan yang kita nggak perlu bahas lebih lanjut lagi, karena kita bakal fokus ke upgrade Ethereum yang membantu dari sisi L1 lapisan datanya. Jadi upgrade ini namanya Pectra. Kalau misalkan kalian lihat di website eatroadmap.com, itu kalian bisa ngeliat upgrade yang berikutnya. Di sini ada tulisannya Prang Electra. Nah, di sini juga ngeliatin sih dari roadmap yang biasanya dipublish sama Vitalik Buterin, gambarnya di Twitter. Itu kan ada kayak the merge, the search, the scourge, the verge, the purge, the splurge. Dan yang kita bakal bahas dari Pectra itu dari sisi hard fork-nya. Untuk timeline hard fork ini, itu kita bisa ngelihat kan ada 2 lapisan ya sejak the merge itu, dari yang execution sama konsensus, kemudian dijadiin satu. Nah, yang di lapisan executionnya ini sebenarnya namanya itu didasarin sama nama-nama kota besar di seluruh dunia. Jadi nama-nama kota kayak Byzantium, kayak Konstantinopel, Berlin, London, Shanghai, Shenzhen, Prague, terus Osaka yang nanti setelahnya lagi. Kemudian dari lapisan konsensusnya, kalau ini namanya itu diurutin berdasarkan alfabet A, B, C, D, E, F gitu kan. Tapi urutannya itu pakai nama bintang. Jadi nama bintang kayak Altair, Bellatrix, Capella, Deneb, Electra, F-Star. Nah, gabungan yang hard fork berikutnya itu gabungan dari yang Prague sama Electra, makanya namanya Pectra. Nah, upgrade Pectra ini dijadwalinnya Q4 2024 atau Q1 2025. Jadi di sini ya kalau misalkan kalian lihat ada countdown-nya itu sekitar 182 hari, dan ini ada 2 komponen utama. Yang tadi Prague Electra untuk eksekusi dan konsensus, itu isinya banyak. Isinya itu ada banyak banget EIP, proposal-proposal untuk meningkatkan Ethereum. Tapi yang utama itu, yang pertama adalah account abstraction di sini, yang angkanya EIP 7702. Kenapa ini penting? Karena yang EIP 7702 itu untuk account abstraction, jadi memudahkan transaksi biar lebih simpel, biar sederhana. Dan itu lewat sponsor gas account abstraction-nya. Fitur paling utamanya jadi kayak aplikasi, dApps, itu bisa menanggung biaya gas kita sebagai user, sebagai pengguna. Kalau di L2 kan biaya gasnya memang udah murah ya. Tapi kalau mau ngajarin orang yang belum terbiasa pakai wallet crypto, belum terbiasa transaksi on-chain, itu susah juga sih kalau mereka harus dikasih tahu untuk di L2 ini kamu harus top up gas dulu. Kamu punya ETH nggak di jaringan L2 itu untuk biaya transaksinya. Jadi dengan account abstraction ini lewat sponsor gas, user jadi nggak perlu bayar karena dApps-nya yang ngesubsidi istilahnya. Bisa menanggung biaya transaksi itu dari protokol mereka. Nah, kemudian yang kedua itu yang Peerdash ini. Yang Peerdash ini angkanya EIP 7594.
Nah, yang Firdas EIP7594 itu proposalnya mengenalkan jaringan biar node-node yang ada itu bisa melakukan sampel data. Kalau yang namanya sampel data kan berarti kita nggak harus ngebuka atau ngedownload semua data yang ada. Kita cuma ngambil sampel aja untuk tahu bahwa oh ini semua historinya kecatat gitu kan. Dan data availability sampling yang DAS itu kan dari namanya Firdas. Data availability sampling itu nanti ningkatin skala L2 yang tadi kita bahas di awal. Jadi untuk blob itu bisa lebih signifikan. Tanpa semua node download 100% data, kapasitasnya bisa 8-16 kali lipat lebih signifikan. Jadi meringankan beban layer 2, beban rollups yang ada di atas Ethereum. Akhirnya skalabilitas mereka yang tadinya tergantung banget sama lapisan data di bawah, yaitu L1 Ethereum, bisa lebih ringan, bisa lebih meningkatkan scalability. Jadi itulah kenapa Firdas ini yang tadi kita sebutin sebagai salah satu solusi untuk dunia L2 Ethereum yang istilahnya sedang kacau dan bingung. Oke, terus yang terakhir dari semua EIP ini kan ada banyak, saya nggak bakal bahas semua. Yang terakhir yang ini, Increase Max EB, yaitu EIP 7251. Nah, kenapa ini penting di dalam upgrade Pectra? Itu karena ini memungkinkan validator biar jumlah saldonya itu bisa meningkat. Maksimumnya jadi bisa punya 2048 ETH. Kenapa gitu? Karena kan saldo staking minimum itu harus punya 32 ETH. Dan kalau lebih dari itu kan jadi validator-validator baru lagi kayak 32 ETH, 32 ETH, 32 ETH. Itu jadi 1 validator, 2 validator, 3 validator, 4 dan berikutnya. Padahal satu orang doang memang punya saldonya lebih banyak. Cuman gara-gara minimum 32 itu jadi kayak pecah-pecah. Dan akibatnya sekarang udah ada 1 juta lebih validator yang aktif. Dan angkanya tuh nambah terus gara-gara ada staking reward. Dan banyak validator tuh jadi mubazir. Karena sebenarnya satu orang doang, satu validator doang, kepecah-pecah jadi banyak gitu kan. Dan itu jadi membawa risiko centralized ke Ethereum. Karena kalau saldo maksimumnya nggak bisa ditingkatin, ya jadi kayak seolah-olah oh ini jadi dipindahin ke validator yang lain. Padahal validator lain tuh masih satu orang yang sama, itu dia. Dan kalau misalkan ditingkatin saldonya bisa 2000 ETH misalkan, itu jadi meskipun saldo minimumnya 32 itu jadi nggak mubazir. Jadi jumlah validatornya lebih ketekan. Nggak ada tuh 1 juta validator aktif. Dan yang mubazir tuh jadi nggak makan tempat, nggak makan space, nggak memusingkan rancangan desain yang jadi kompleks. Ini juga mengurangi risiko biar beacon chain Ethereum itu jadi lebih stabil. Karena kan nggak stabil kalau staking Ethereum itu lebih dari 50% supply total ETH. Dan tujuan staking ETH kan harusnya bukan jadi kayak black hole ETH gitu terus nggak bisa keluar lagi. Sebenarnya jumlah yang semakin meningkat ini berisiko ke jaringan. Makanya dengan increase max EB ini ya P7251 ya bener, itu jadi ukuran validator itu bisa ada solusi temporer lah setidaknya. Nanti solusi jangka panjangnya ya bakal di riset dan dipertimbangkan lebih lanjut lagi. Jadi itu untuk hard fork yang bakal terjadi berikutnya untuk Prague Ethereum. Rekap dan kesimpulannya itu adalah beberapa proposal EIP yang lebih kecil lainnya ini itu membantu mendukung account abstraction. Account abstraction yang tadi itu membuat transaksi lebih efisien, lebih simpel. Dan karena itu Pectra bisa jadi salah satu upgrade Ethereum yang paling signifikan dalam sejarahnya. Karena membantu transaksi user dari sisi layer 2, dari sisi pasar blob. Dan ini bener-bener zamannya kita sekarang udah soal mengutamakan UX, user experience, pengalaman pengguna. Udah banyak saingan kompetitornya kayak Solana yang menawarkan alternatif lebih mudah. Jadi inilah saatnya dimana Ethereum dengan Pectra upgrade itu bakal masuk ke zaman dia meningkatkan UX. Jadi itu yang bisa kita bahas untuk hari ini guys. Kalau masih ada pertanyaan atau ada beberapa hal lainnya lagi yang ketinggalan, bisa kalian komentar di bawah. Dan ada pertanyaan juga silahkan komen di bawah. Jadi gimana menurut pendapat kalian tentang upgrade Ethereum di masa depan lagi? Apakah makin bullish gara-gara ini karena dia bisa lebih bersaing? Nah silahkan kasih pendapat kalian. Oke guys, kalau misalkan bermanfaat jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video baru dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers!